Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.411. Penurunan hari ini lebih disebabkan pengaruh dari bursa lokal yang kompak turun semua. Penurunan hari ini bisa dimanfaatkan untuk memperhatikan saham-saham yang layak untuk buy on weakness. Di video ini, saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini turun dan menurut saya layak untuk diamati karena berpeluang untuk rebound dalam waktu dekat. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview saham ASII dan INKP yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini saham ASII masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 2% lebih ke harga 7.050. Bandar dan asing terlihat masih terus mendistribusikan saham ini. Saat ini ASII telah turun menembus support di harga 7.100. Jika besok ASII gagal naik kembali di atas harga 7.100, maka ASII akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 6.800. Berikutnya saham INKP. Hari ini INKP ditutup turun 5% lebih ke harga 9.250. Pada perdagangan hari ini, bandar dan asing terlihat melakukan distribusi. INKP masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 9.000. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support di harga 9.000 terlewati. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 920. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Antam telah turun menembus support di garis EMA 50. Garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar hari ini. Dari data yang ada, Antam masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di garis EMA 150, yang juga merupakan support kuatnya di sekitar harga 870. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, best buy adalah tunggu di sekitar garis support kuat di harga 870. Dan untuk teman-teman yang mau trading jangka pendek, besok bisa coba trading apabila pada pembukaan besok Antam terlihat mengalami kenaikan. Dan boleh take profit saat mendekati harga 950 sampai 960. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support kuat di harga 870 ini terlewati. Karena apabila support ini terlewati, maka Antam akan mulai downtrend untuk jangka pendek. Jadi saat ini lebih baik amati dulu saham Antam. Peluang untuk rebound masih besar karena bandar masih belum terlihat melakukan distribusi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,64% ke harga 7.700. Bisa kita perhatikan di grafik, alasan saham ini masih layak untuk diamati karena saat ini Cepin masih bergerak sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Selain itu, bisa kita lihat di sini, hari ini bandar malah melakukan akumulasi saat harga turun. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat
3 hari terakhir ini asing terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Cepin masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu ini dengan resisten berada di harga 8.000. Jika resisten ini terlewati, maka Cepin akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekitar harga 8.600. Jika resisten di harga 8.600 ini terlewati, baru Cepin terkonfirmasi mulai uptrend untuk jangka pendek. Untuk best buy-nya sebaiknya tunggu Cepin berhasil naik menembus resisten di harga 8.000 baru teman-teman entry. Atau tunggu di sekitar garis support di garis EMA 50. Saat Cepin turun menyentuh garis EMA 50 dan rebound, teman-teman boleh entry dan boleh take profit di sekitar garis resisten 8.000 atau di sekitar garis resisten 8.600. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Woods. Woods hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 900 dan sempat turun menuju harga 860 sebelum naik kembali ke harga 9.000. Dari grafik bisa kita lihat Woods saat ini masih uptrend dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah besar hari ini. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing juga melakukan akumulasi. Dan 2 hari terakhir juga asing terus mengakumulasi dengan jumlah besar. Dari data ada saya melihat Woods masih berpeluang untuk rebound dalam beberapa hari ke depan dan berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 950. Penurunan hari ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk buy on weakness dan jual saat mendekati resisten di harga 950. Jika minggu ini Woods berhasil menembus resisten di harga 950 ini, maka Woods akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 1000. Untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih layak di hold karena garis uptrendnya masih sangat bagus. Selanjutnya saya akan menganalisa saham RAS. RAS hari ini ditutup turun 0,86% ke harga 1.715. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya RAS sangat uptrend dan 3 minggu terakhir ini bergerak sideways dengan support berada di sekitar garis EMA 50 di harga 1.680 dan resisten berada di sekitar harga 1.850. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah besar hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dengan jelas 2 minggu terakhir ini asing malah terlihat terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat RAS masih berpeluang untuk rebound saat menyentuh garis support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, boleh spekulatif buy apabila saat RAS turun menyentuh EMA 50 dan rebound, teman-teman bisa entry dan take profit saat mendekati resisten di harga 1.850. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support di EMA 50 ini terlewati. Karena apabila ini terlewati, maka garis uptrend RAS sudah patah dan RAS berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 1.500. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA merupakan sedikit saham yang berhasil naik di saat IHSG turun 1% lebih hari ini. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham PTBA masih bergerak sideways dan berada di dekat resisten di EMA 150. Hari ini PTBA berhasil naik 1% lebih ke harga 4.150.
dan berada di atas garis resisten EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan dana asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat melakukan akumulasi hari ini. Setelah sebelumnya 1 minggu terakhir ini terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat PTBA berpeluang untuk menembus resisten di EMA 150 ini dan naik menuju target berikutnya sekitar harga 4.350, sekitar daerah sini. Untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, bisa entry apabila menjelang penutupan PTBA terkonfirmasi berhasil break dari resisten di EMA 150. Dan bisa take profit apabila saat menyentuh harga 4.350, PTBA gagal naik dan mulai terlihat turun. Dan jika resisten di harga 4.350 terlewati, maka PTBA akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar harga 4.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.